warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yab'ath rasulahu illa litazkiyati qulubil 'ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ad-da'i ila sabil ar-rasyad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man taqarraba ila Allah bi khalisil widad. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan, kami cintai para habaib, para masyayikh, para kiai, serta seluruh a'immatul khususiyah, nakhussu bil dzikri sayyidina al-habib Hamid Maula Dawilah wa sayyidina al-habib Mustafa al-Haddad wa sayyidina al-habib Abdullah bin Abdurrahman al-Habshi wa sayyidina al-habib Mustafa al-Jufri wa sayyidina al-habib Taufiq al-Jufri al-mukarram Kiai Haji Nawawi al-mukarram Kiai Haji Wahdi Alawi al-mukarram Kiai Haji Najib Samsuni al-mukarram Kiai Haji Nur Sadiq serta seluruh habaib, seluruh masyayikh dan seluruh a'immatul khususiyah yang hadir di tempat mulia ini yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Yang juga sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Juga yang sangat kami muliakan keluarga besar min syekhina wa murabbi arwahina Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Khususan bunda kami Ibu Nyai Hajah Mutia Asnawati beserta seluruh putra dan putri beliau, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah. Amin. Yang juga sangat kami muliakan para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, juga seluruh jajaran kepengurusan al-khidmah dan thariqah baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah, juga hadirin hadirat seluruh jamaah al-khidmah, juga tidak lupa teman-teman usaha dokter community. Alhamdulillah, kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini pula panjenengan saya dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis zikir al-khidmah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati daripada haulnya guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Bagi sebagian di antara kula panjenengan yang pernah atau sering bertemu dengan beliau, kumpulnya kita di sini adalah sebagai momentum untuk membangkitkan kenangan-kenangan kita berkumpul dan bertemu dengan Hadratus Syekh Ahmad Asrari. Sebagian di antara kula panjenengan ada yang mungkin tidak pernah berjumpa dengan beliau. Kumpulnya kita di sini adalah untuk memupuk cinta dan semakin agar kita semakin mengenal kepada beliau, agar ada mahabbah semakin kuat dalam hati kita kepada beliau. Kita berharap kumpulnya kula panjenengan ini adalah sebagai bentuk kecintaan yang sejati sebagai seorang murid dan pecinta. Syekh Nawawi Al-Albani dalam
salah satu karya beliau menulis sidqul mahabbah fi thalathi khisal, tanda cinta yang betul itu ditandai dengan 3 tanda. Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, yakni yang pertama lebih memilih ucapan guru yang dicintainya daripada selainnya. Wa yakhtara majlis habibihi ala majlis ghairihi, dan lebih memilih majlis gurunya daripada majlis lain milik gurunya. Wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi, dan lebih memilih atau mengutamakan ridho daripada gurunya daripada ridho sendiri. Tidak berdoa semoga kumpulnya kita di sini tercatat sebagai kumpulnya orang-orang yang jujur dalam cinta kepada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, menerima cinta khulafai dengan soyo, menerima cinta kita semua, sehingga kelak yaitu yaumul qiyamah khulafai dengan soyo dikumpulkan di dalam barisan beliau Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 119 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadilah kalian orang yang jujur, atau masuklah kalian dalam barisan orang-orang yang jujur. Ayat ini, hadirin hadirat rahimakumullah, mempunyai 2 pesan penting. Pesan yang pertama adalah bahwa kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, sebagai orang yang mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya bagi kita untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua adalah bagi kita orang yang beriman, bagi kita yang mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita termasuk di antara orang-orang yang shadiq. Shadiq terambil dari kata as-sidq, artinya kejujuran. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, bagi seorang hamba, bagi seorang murid, di antara hal yang terpenting yang harus dimilikinya, sifat yang harus dimilikinya adalah kejujuran dalam hidup. Kejujuran inilah hadirin hadirat rahimakumullah yang menjadi fondasi penting daripada seluruh ajaran tasawuf dan thariqah. Kejujuran dalam hati pula pendidikan itulah yang bahkan menjadi inti daripada ajaran tasawuf dan thariqah. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Imam Abul Abbas Ahmad Zarruq radhiyallahu anhu dalam qawaid beliau mengatakan, waqad hudda wa rusli wa fussirat tasawwufu ala wujuhin tablughul alfain turja'u kulluha bi sidqi tawajjuh ila Allah ta'ala. Sungguh pengertian tasawuf, inti daripada ajaran tasawuf, bab-bab dalam ilmu tasawuf itu semua kalau dikumpulkan mungkin akan mencapai 2000 pembahasan. Tetapi dari seluruhnya, poin kesimpulannya adalah satu, seluruhnya dikembalikan kepada sidqut tawajjuh ila Allah ta'ala, kejujuran di dalam menghamba kepada Allah, kejujuran di dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada orang yang jujur kecuali hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah. Tidak ada orang yang jujur kecuali hidupnya akan diangkat oleh Allah. Tidak ada orang yang jujur kecuali derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepanjang sejarah para kekasih Allah adalah orang-orang yang tidak pernah berdosa dalam setiap perkataan. Dalam sebuah hikayat yang diriwayatkan oleh Imam Ilyas radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Rawdur Rayyahin, di situ dinukil sebuah hikayat
pertanyaan murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada suatu kesempatan bertanya kepada guru, "Ya Syekh, ala ma banaita amrak?" Wahai guru, panjenengan ini adalah orang yang hebat, panjenengan ini adalah orang yang alim, panjenengan ini adalah sebagai seorang wali Allah, tidak hanya wali Allah tetapi raja para wali. Yang ini kami tanyakan wahai guru, dengan cara apa panjenengan mendapatkan makom yang begitu mulia seperti ini? Dengan akhlak apa panjenengan mendapatkan derajat yang begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Beliau menjawab, "Banaitu 'ala sidqi wa ma kadhabtu." Aku bisa seperti ini karena aku senantiasa jujur dalam setiap ucapan ataupun perbuatanku, dan sepanjang hidupku aku tidak pernah berbohong sedikit. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian mengisahkan sebuah kisah yang barangkali kula panjenengan sudah sering dengar kisah ini. Kisah tentang awal mula perjalanan beliau menuju ridha Allah. Kisah daripada awal mula perjalanan beliau menuntut ilmu, bahwa pada suatu hari beliau izin kepada sang ibu, "Wahai ibunda, wakafkanlah diriku kepada Allah, berikanlah diriku kepada Allah agar aku bisa menuntut ilmu ke kota Baghdad, dan di Baghdad aku bisa berziarah kepada orang-orang yang saleh." Sang ibunda dengan berat hati, dengan tangis berurai kemudian mengambil uang tinggalan, uang warisan daripada almarhum ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Uang itu sebanyak 40 dinar. Kemudian ibunda daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membuatkan baju khusus untuk Syekh Abdul Qadir, yang mana baju tersebut terdapat tempat menyimpan uang yang berada di bawah baju. Uang 40 dinar itu kemudian dimasukkan ke dalam tempat satu yang berada di bawah baju. Ini jangan aku. Tewel ya. Ketika melepaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masih kecil saat itu, sang ibunda kemudian berkata, "Ya walid, lihat qad awja'tullah." Berhenti untuk menuntut ilmu, sungguh aku telah menitipkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga mengisahkan, "Wa'ahadatni ala sidqi fi kulli ahwal." Ibuku ketika aku akan pergi, beliau kemudian mengambil sumpah dariku, mengambil janji dariku agar aku senantiasa jujur dalam setiap kondisiku, dalam kondisi apapun. Maka hadirin, pesan kejujuran ini selalu dijaga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika kemudian beliau bergabung dengan kafilah kecil menuju kota Baghdad, di tengah perjalanan ketika melewati sebuah kota yang bernama Hamdan, sebuah wilayah yang bernama Hamdan, rombongan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saat itu kemudian dicegat oleh para perompak yang kurang lebih berjumlah 60 perompak yang menunggang. Maka saat itu 60 perampok itu kemudian mengepung kafilah yang di dalamnya ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masing-masing di antara mereka kemudian menodongkan senjata kepada orang-orang yang berada di dalam kafilah tersebut. Kemudian menanyakan, memaksa agar semua orang yang berada di dalam kafilah itu menyerahkan uangnya, menyerahkan hartanya, menyerahkan barang bawaannya. Hatta pula penjenengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada yang
kita, berkah daripada majlis zikrnya hadratul syekh ini, berkah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Putra dan putri kita dijadikan oleh Allah sebagai putra dan putri yang soleh dan soleh. Amin. Hidup kita dibahagiakan oleh Allah, keluarga kita dibahagiakan oleh Allah. Dan sebagaimana saat ini pula panjenengan berkumpul di sini untuk memperingati haul daripada guru kita Hadratul Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaq radhiyallahu anhu. Semoga kita semua menjadikan sebab beliau bunga dengan kita, beliau bangga dengan kita, beliau ridho kepada kita, beliau mengakui pula panjenengan sebagai seorang murid, sebagai seorang pecinta yang hakiki, pecinta yang benar, pecinta yang jujur. Dan kelak pada hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rombongan beliau di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir kita berdoakan semoga seluruh keluarga dan putra dan putri beliau diberikan kekuatan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk bisa meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya Muhammad Asrari Al-Ishaq radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian nampakkan sakit kawula aturakan atas segala kekurangannya, kami mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan dan kekhilafan kami secara pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.